Pencegahan, pengendalian, dan manajemen perawatan pasien COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Bagaimana sih pencegahan COVID-19 menurut WHO? Yang pertama, cuci tangan di air mengalir sesering mungkin dengan menggunakan sabun atau bahan mengandung alkohol akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan kamu. Yang kedua, terapkan social distancing, yaitu jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Karena ketika seorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika kita terlalu dekat, kamu bisa menghirup tetesan air yang mungkin saja mengandung COVID-19. Yang ketiga, hindari menyentuh area wajah. Tangan yang menyentuh banyak permukaan dan virus mungkin masih menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut kamu. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh melewati saluran pernafasan. Yang keempat, lakukan aturan bersin dan batuk yang benar. Pastikan kamu dan orang-orang di sekitar untuk selalu menutup mulut dan hidung dengan siku yang ditekuk ketika kalian batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekasnya. Yang kelima, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah berobat. Yang keenam, pakai masker jika keluar rumah, yang sehat maupun yang sakit. Untuk masyarakat umum bisa menggunakan masker kain. Untuk tenaga medis bisa menggunakan masker medis. Dan untuk perawat dan dokter menggunakan masker N95. Yang ketujuh, kita harus siap menghadapi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, siapkan titik triase di pintu masuk fasilitas pelayanan kesehatan sebelum masuk ruang tunggu untuk men-screening pasien terhadap COVID-19. Yang kedua, siapkan titik-titik cuci tangan lengkap dengan antiseptik, alkohol, atau sabun dan air bersih mengalir untuk tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung. Yang ketiga, waspadai orang yang menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, demam, sesak nafas, dan kesulitan bernapas. Yang keempat, tempatkan informasi seperti poster dan brosur yang mengingatkan pasien dan pengunjung. Yang kelima, siapkan ruang tunggu terpisah dengan batas yang jelas untuk kasus suspek. Yang keenam, menjalankan langkah kebersihan tangan dan pernafasan. Bagaimanakah tata laksana pasien suspek atau terkontaminasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan? Yang harus diingat, petugas kesehatan harus mengenakan alat perlindungan diri yang sesuai saat melakukan screening pasien di titik triase. Berikan masker medis kepada semua pasien yang menunjukkan gejala-gejala serupa flu atau melaporkan kemungkinan infeksi COVID-19. Ingatkan semua pasien untuk menjalankan kebersihan pernafasan dan tangan yang baik. Tata laksana penempatan pasien. Segera isolasi kasus suspek dan terkonfirmasi. Yang kedua, untuk mengurangi stres dan rasa khawatir, jelaskan tindakan Anda dan alasannya kepada pasien. Yang ketiga, jika memungkinkan, tempatkan pasien di kamar tersendiri. Yang keempat, kasus suspek dan terkonfirmasi harus dipisahkan. Yang kelima, jaga jarak setidaknya 1 meter antar pasien. Yang keenam, jangan tempatkan lebih dari 1 pasien di satu tempat tidur rumah sakit. Untuk tata laksana lingkungan, yang pertama, batasi pergerakan pasien di dalam fasilitas untuk mengurangi kemungkinan infeksi menyebar di fasilitas layanan kesehatan. Yang kedua, jika pemindahan pasien diperlukan, rencanakan pemindahan terlebih dahulu. Semua staf dan pengunjung yang berkontak langsung dengan pasien harus mengenakan APD. Yang ketiga, laksanakan pembersihan dan desinfeksi lingkungan berkala. Yang keempat, pastikan ventilasi baik, jika memungkinkan, buka pintu dan jendela.
Untuk tata laksana pengunjung, yang pertama, batasi jumlah pengunjung setiap pasien. Yang kedua, semua pengunjung harus mengenakan alat pelindungan diri dan kunjungannya harus dicatat. Bagaimana petugas kesehatan melindungi diri dari tempat kerja dari COVID-19? Yang pertama, ikuti panduan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan sampaikan kepada kolega tentang prosedur keamanan COVID-19 yang disepakati. Ingat, alat perlindungan diri harus diganti jika akan digunakan ulang dan juga diganti untuk setiap pasien. Alat perlindungan diri sekali pakai, misalnya masker, sarung tangan, pelindung wajah sekali pakai, harus dibuang di tempat sampah tertutup. Dan cucilah tangan secara menyeluruh. Barang sekali pakai tidak boleh digunakan ulang atau disterilisasi. Saat memasuki ruangan di mana kasus suspek atau terkonfirmasi COVID-19 berada, kenakan yang pertama, sarung tangan steril. Yang kedua, pakai jubah lengan panjang bersih. Yang ketiga, pakai masker yang menutupi mulut dan hidung. Yang keempat, pakai perlindungan mata seperti kacamata. Saat apa saja perawat atau tenaga medis akan membersihkan tangan. Yang pertama, sebelum menyentuh pasien. Yang kedua, sebelum menjalankan prosedur bersih atau tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah ada risiko terpapar cairan tubuh. Yang keempat, setelah menyentuh pasien. Yang kelima, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Alat perlindungan diri apa saja yang dipakai oleh tenaga medis dan sesuai dengan kegiatan pelayanan kesehatan. Untuk petugas screening triase atau yang awal masuk itu memakai masker medis. Untuk yang mengambil spesimen saluran nafas itu memakai kacamata atau pelindung wajah, memakai respirator N95 atau FFP2, memakai jubah dan sarung tangan. Untuk yang merawat kasus suspek terkonfirmasi COVID-19 dengan prosedur penghasil aerosol, yang pertama memakai kacamata atau pelindung wajah, yang kedua memakai N95, yang ketiga memakai jubah, yang keempat memakai sarung tangan. Bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan pasien suspek atau yang terkonfirmasi COVID-19? Yang pertama, bersikaplah hormat, sopan, dan empati. Yang kedua, ingat, kasus suspek dan terkonfirmasi serta pengunjung yang mendampingi mungkin merasa stres atau takut. Yang ketiga, yang paling penting, dengarkan pertanyaan dan kekhawatiran pasien dengan penuh perhatian. Yang keempat, gunakan bahasa setempat dan berbicara dengan perlahan. Yang kelima, berikan jawaban atas setiap pertanyaan dan sampaikan informasi yang benar tentang COVID-19. Yang keenam, kalau ada bagaikan pamflet atau selebaran berisi informasi kepada pasien. Yang ketujuh, Anda boleh menyentuh pasien atau menghibur pasien suspek dan terkontaminasi saat memakai APD. Yang ke-8, kumpulkan informasi akurat dari pasien, nama, tanggal lahir, riwayat perjalanan, dan daftar gejala. Yang terakhir, janganlah takut, COVID-19 bukanlah aib. Kejujuran Anda untuk keselamatan kita semua. Mari bersatu melawan COVID-19, patuhilah anjuran dari pemerintah. Dari kami, Profesi Nurse UNG Angkatan 12, Kelompok 16. Terima kasih.